Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus terkasih, saat ini hamba akan bersaksi tentang surga-Mu yang Engkau suruh sampaikan kepada semua orang, bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, kali ini kesaksianku tentang kedua kalinya aku dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga melalui jalan dunia orang mati sampai ke tempatnya di surga. Saat itu aku didatangi oleh seseorang yang tidak kelihatan dan hanya terdengar suaranya, "Ayo kita jalan-jalan." Aku jawab, "Ayo." Tapi betapa kagetnya aku, ternyata bukan jalan-jalan pakai sepeda atau sepeda motor atau mobil atau jalan-jalan pakai jalan kaki saja, melainkan tiba-tiba tubuhku termasuk ke dalam tanah. Aku kaget, langsung aku berteriak, "Hei, ini bukan ajak jalan-jalan. Kalau masuk ke dalam tanah seperti ini, kalau ajak jalan-jalan naik motor, naik mobil, atau paling tidak jalan kaki." Tapi suara ini berkata lagi, "Aku tahu, aku kenal suara ini. Itulah suara Tuhan." Tuhan katakan, "Ikuti permainan ini. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke samping. Jika tidak akan menjadi patung garam." Dalam hati aku berkata, tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh menoleh ke kiri ke kanan. Bisa menjadi patung garam. Tiba-tiba aku ingat tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Kita semua tahu bahwa ada yang menjadi patung garam. Nah, waktu mendengar peraturan itu, tiba-tiba suara ini katakan, "Kamu sudah siap?" Aku jawab, "Tunggu." Aku menoleh ke atas,
Betapa kaget aku, ternyata aku berada di depan pintu gerbang pemakaman Katolik Santo Yosef di Jalan Adi Sucipto. Aku menoleh lagi ke belakang, ternyata itu adalah Bumi Indah Raya. Aku langsung teriak, ini kan pemakaman, jalan menuju ke pemakaman, bagaimana mungkin? Tapi suara ini katakan, dengarkan kata-kataku saja. Dengarkan kata-kataku saja. Ingat, jalan lurus. Jangan menoleh kiri kanan, jangan menoleh ke belakang, kalau tidak akan jadi patung garam. Aku gemetar, aku takut. Lalu suara ini katakan, sudah siap? Aku jawab, ya, aku siap. Bagus, sekarang jalan lurus. Aku berjalan dengan perasaan yang berkecamuk, ketakutan. Begitu aku sampai di samping sebelah kanan jalan itu, aku tahu jalur itu adalah jalur ke makam mamaku. Lalu aku tidak menoleh ke kanan, tapi aku hanya menatap ke depan, tapi tanganku yang menunjuk ke kanan. Aku katakan, aku tahu di sebelah kanan itu jalan menuju ke makam mamaku. Lalu suara itu seperti tahu bahwa aku sedang ketakutan. Suara itu katakan, baik, sekarang belok kanan, kita mulai dari makam mamamu saja, katanya. Begitu aku berjalan belok kanan, aku sudah kelihatan makam mamaku. Tapi tidak lama kemudian aku melihat sebuah pintu. Lalu suara Tuhan katakan, kamu lihat pintu? Ya, jawabku. Bagus, masuk. Aku melangkah masuk ke dalam. Karena pintu itu terbuka, ternyata di dalam itu ada tangga. Jadi seperti tangga masuk ke dalam kubur mama. Begitu aku lihat anak tangga itu, hatiku masih pasrah, bingung, berkecamuk semua. Takut karena gelap. Lalu suara Tuhan katakan, turuni anak tangga itu, tapi ingat, jika kakimu sudah tidak menjajaki tanah lagi, tidak menjajaki tangga lagi, tutuplah matamu, berdoalah sebagaimana yang kuajarkan terus menerus sampai kakimu menjejaki tanah dan kamu berdiri tegak dan tidak ada lagi suara-suara yang lain. Ingat, dengarkan kata-kataku saja. Sekarang turuni anak tangga itu. Aku menuruni anak tangga. Begitu kakiku sudah tidak menjejaki tangga lagi, tiba-tiba aku melayang. Banyak terdengar jeritan, teriakan-teriakan, seperti orang tercampak, terjatuh ke jurang yang jingga merah. Aku langsung mendengar suara Tuhan, Monica, waktunya sekarang. Berdoalah sebagaimana yang kuajarkan terus menerus. Ingat, berdoa terus menerus. Abaikan yang lain. Aku dalam hati langsung berdoa, Bapa kami. Doa itu yang kuucapkan terus menerus. Tapi seperti aku berada di satu ruang hampa udara, seperti orang-orang yang berada di bulan. Ya, tapi
Seperti itulah aku, kaki tidak jejak di tanah. Kadang kepala ke bawah, kadang ke samping, kadang kepala ke belakang, jadi jungkir balik. Pokoknya seperti ada satu kekuatan yang menyedot semua jiwa yang berteriak histeris. Tapi aku yang berdoa terus menerus, hanya pasrah mengalir saja. Aku mendengarkan suara Tuhan dan aku mengikuti kata-katanya. Memang terdengar jeritan-jeritan tuh banyak, bukan lagi ribuan tapi banyak sekali yang tak terhitung jumlahnya. Dan banyak yang tercampak ke dalam jurang. Banyak yang tercampak ke dalam jurang jingga merah itu. Begitu aku terus berdoa, doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus. Tiba-tiba suasana hening. Dan kakiku seperti menjejaki tanah. Seperti menginjak tanah. Lalu doaku yang masih berjalan, Tuhan katakan, jika doamu sudah selesai, bukalah matamu. Begitu aku buka mata, gelap, dingin. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada setitik cahaya pun. Lalu suara Tuhan katakan, jalan lurus. Aku berjalan dengan pasrah dalam kegelapan. Dalam kegelapan, dalam kedinginan itu aku berjalan sendiri. Lalu dalam hatiku, semoga ada cahaya. Semoga ada cahaya. Dan benar, di depanku sudah kelihatan remang-remang. Kalau remang-remang itu kita lewati berarti di depan kita itu berarti ada terang. Benar saja, setelah aku lewati jalan yang remang-remang itu, di hadapanku sudah terang benderang. Tetapi terang itu belum membuatku senang, belum membuatku tenang karena di depanku adalah hamparan padang gurun, padang pasir yang tidak ada sebatang pohon pun dapat dibayangkan. Aku berjalan terus karena suara Tuhan katakan jalan terus. Begitu aku berjalan, tidak lama Tuhan bertanya, kamu lihat ada pintu di depanmu? Benar, kelihatan ada pintu. Pintu itu terbuka, tapi di depan pintu itu tertulis angka 1, warna putih terang. Masuk, katanya, itu pintu pertama. Begitu aku masuk di pintu pertama, harapanku aku bisa melihat manusia. Ternyata kosong, masih gurun pasir yang tidak ada pohon satu pun. Jalan terus, katanya, aku berjalan terus. Tidak lama aku berjalan, suara Tuhan bertanya lagi, kamu lihat ada pintu? Ya, jawabku. Masuk, itu pintu kedua. Di pintu itu pun ada tulisan angka 2 warna putih terang. Aku masuk. Harapanku juga sama, ingin melihat ada sosok manusia di situ. Ternyata aku juga salah, masih berjalan di padang pasir yang tidak ada pohon. Cuman ada bedanya. Aku mulai mendengar rintihan-rintihan yang samar-samar, sayup-sayup. Lalu suara Tuhan katakan, jalan terus. Aku jalan. Tidak lama kemudian Tuhan bertanya, kamu lihat ada pintu? Ya, jawabku. Masuk, itu pintu ketiga. Begitu aku masuk ke pintu ketiga, pintu itu juga ada tulisan angka 3 warna putih terang. Aku masuk, berjalan juga masih belum
masih kedengaran suara rintihan yang lebih jelas, orang kesakitan. Tapi aku lihat di sisi kiri kanan, di sisi kiri itu jelas sekali warna merah jingga. Jadi semburat cahaya jingga merah itu kelihatan. Jalan terus katanya, tapi aku mendengar suara rintihan, ampun, sakit Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Sampai yang membuatku meneteskan air mata adalah suara kertak gigi terdengar menahan sakit. Aku memegang pipiku, tetapi Tuhan katakan, jalan terus, jangan menoleh kiri kanan. Jangan menoleh ke belakang jika tidak mau jadi patung garam. Aku jalan terus, ku lewati tempat itu. Air mataku bercucuran, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ku lewati tempat itu, aku tahu di sisi kiri itu adalah neraka. Disitulah tempat siksaan, penyiksaan yang mengerikan. Jerit tangis, taubat ampun itu percuma. Pertobatan yang terlambat. Jalan terus. Begitu aku jalan, tidak lama Tuhan bertanya, kamu lihat ada pintu